Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Syalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, kekasih Allah yang mulia, penutup para nabi dan rasul yang menjadi cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Sahabat hati yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami sebuah karya tasawuf yang sangat dalam dan penuh makna. Mawaqif karya Al-Nifari, seorang sufi agung dari abad ke-10 Masehi. Kitab ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menapaki setiap pos pemberhentian dalam perjalanan spiritual yang penuh keheningan dan pencarian makna hakiki. Dengan bahasa puitis dan penuh simbol, Al-Nifari membimbing kita merasakan fana diri, meleburkan ego, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ma'rifat dan cinta yang mendalam. Mari kita bersama-sama membuka pintu hikmah ini, menapaki lorong-lorong batin, dan meresapi mutiara ilmu yang terkandung dalam setiap pemberhentian jiwa, agar kita semakin dekat kepada Rabb kita, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Mawaqif karya Al-Nifari merupakan catatan perjalanan spiritual yang sangat personal dan mendalam. Dalam setiap baitnya, ia menuliskan pengalaman batin yang penuh dengan dialog antara jiwa dan Sang Pencipta. Mawaqif sendiri berarti tempat pemberhentian, dan Al-Nifari menggambarkan bagaimana seorang salik atau penempuh jalan. Sufi harus berhenti dan merenung pada setiap tahapan perjalanan menuju Allah. Setiap pemberhentian itu bukan sekadar waktu istirahat, melainkan momen penting untuk meleburkan diri dari segala ikatan duniawi, mengikis ego, dan mengosongkan hati agar cahaya ilahi dapat menerangi. Ia menggambarkan keadaan fana ketika diri yang biasa hilang dan tenggelam dalam kesadaran akan kehadiran Allah yang hakiki. Bahasa dalam kitab ini sangat puitis dan simbolis, sehingga setiap kalimat seolah membawa kita masuk ke dalam ruang-ruang sunyi dan rahasia jiwa. Melalui dialog batin dan renungan mendalam, Al-Nifari mengajak kita untuk mengenal dan merasakan langsung makna ma'rifat, pengetahuan intuitif yang lahir dari pengalaman langsung akan kehadiran Tuhan. Kitab ini mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan yang mudah atau sekadar teori, tapi sebuah proses yang penuh tantangan, pengorbanan, dan kerinduan. Namun di balik itu semua, terdapat keindahan hakiki yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar ikhlas dan bersih. Dengan memahami mawaqif, kita diajak untuk lebih sabar dalam menjalani ujian hidup, lebih tawakal dalam menghadapi segala keadaan, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan pengharapan. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam mawaqif adalah penggambaran pengalaman spiritual yang sangat intens dan pribadi. Al-Nifari menulis, seakan-akan kita ikut serta dalam dialog batin antara jiwa dan Allah, di mana sang sufi berada dalam kondisi kesadaran yang sangat tinggi. Ia berbicara tentang fana, yakni lenyapnya kesadaran diri yang biasa, sehingga yang tersisa hanya kehadiran Tuhan. Pada titik ini, ego, keinginan duniawi, dan segala bentuk keterikatan melebur dan hilang. Hanya ada kesadaran akan keesaan Allah, sebuah pengalaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata biasa. Dalam perjalanan spiritualnya, An-Nifari juga menuturkan pengalaman baqa, yakni hidup yang baru setelah fana, di mana sang hamba kembali ke dunia dengan kesadaran baru yang lebih dalam dan hubungan yang lebih erat dengan Allah. Baqa ini bukanlah sekadar hidup fisik, tapi hidup penuh makna dalam naungan rahmat dan cinta ilahi. Kitab ini juga banyak mengandung ungkapan tentang kerinduan dan penantian jiwa akan pertemuan dengan Allah. Dalam kesunyian, malam dan keheningan hati, sang sufi merasa seperti menunggu sang kekasih yang maha agung, penuh harap dan cinta yang tak terperi. Setiap pemberhentian dalam mawaqif menjadi saksi bagaimana jiwa diuji, disucikan, dan diangkat ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Pengalaman-pengalaman ini bukan hanya milik Al-Nifari,
tetapi juga menjadi cermin bagi siapa saja yang meniti jalan spiritual dengan tulus dan sabar. Melalui kitab ini, kita diajak untuk memahami bahawa perjalanan menuju Allah bukan sekadar menuntut ilmu atau ritual semata, tapi sebuah proses mendalam yang menguji kesungguhan hati, kesabaran jiwa dan ketulusan cinta. Hanya dengan pengharapan dan tawakal yang penuh, seorang hamba dapat merasakan manisnya makrifat dan kedamaian yang hakiki. Dalam mawakif, zikir bukan sekadar ucapan atau pengulangan kalimat, melainkan sebuah perjalanan batin yang penuh kekhusyukan dan kedalaman. Al-Nifari menggambarkan zikir sebagai momen sakral, di mana jiwa terhanyut dalam kehadiran Allah, jauh dari hiruk-pikuk dunia dan segala gangguan. Zikir yang ia alami adalah zikir yang membawa jiwa ke titik, di mana segala pikiran duniawi lenyap dan hanya tersisa kehadiran ilahi yang menyelimuti hati. Pada saat itu, zikir menjadi seperti nafas yang menghidupkan, sebuah getaran lembut yang mengalir tanpa henti dalam diri sang sufi. Al-Nifaris menuturkan bagaimana dalam zikir, ia merasakan kehilangan diri fana, di mana identitas personal dan segala yang melekat pada ego menghilang, sehingga hanya ada kesadaran mutlak akan Allah. Zikir ini bukan sekadar pengucapan lisan, melainkan pengalaman nyata yang mengubah kesadaran, membuka ruang batin yang paling dalam. Selanjutnya, zikir menjadi wahana untuk mencapai makrifat, pengetahuan intuitif tentang Allah yang tidak bisa dijangkau oleh akal semata. Dalam keadaan zikir yang khusyuk, sang sufi dapat merasakan kedekatan yang tak terlukiskan dengan Sang Pencipta, yang menghadirkan ketenangan dan kedamaian jiwa. Al-Nifari juga menegaskan bahawa zikir adalah jalan penghapus dosa dan pembersih hati. Dengan zikir, hati menjadi lembut, bersih dari kesombongan dan hawa nafsu, sehingga jiwa siap menyambut cahaya ilahi dengan penuh kerendahan dan keikhlasan. Melalui mawakif, kita diajak untuk menyelami makna zikir yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai ritual, tapi sebagai pertemuan hati dengan Allah, sebuah pengalaman batin yang mengantarkan kita pada kedamaian dan cinta yang hakiki. Dalam kitab Mawakif, Al-Nifari menggambarkan pengalaman mistik yang muncul saat zikir sebagai pertemuan jiwa dengan Allah dalam keadaan kesadaran paling tinggi. Zikir ini bukan sekadar mengulang kalimat, tapi pengalaman kehilangan diri, fana, di mana kesadaran pribadi lenyap dan jiwa tenggelam dalam cahaya ilahi. Dalam kondisi zikir mistik tersebut, sang sufi merasakan berdialog secara langsung dengan Sang Pencipta, seolah-olah hanya ada jiwa dan Tuhan dalam keheningan mutlak. Hati yang tadinya gelisah berubah menjadi tenang, seperti terbuka sebuah pintu rahasia yang mengalirkan kedamaian dan kebahagiaan batin. Zikir yang dimaksud dalam mawakif lebih bersifat zikir hati dan batin, bukan hanya lisan. Kalimat zikir yang umum diulang adalah La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Namun yang terpenting adalah penghayatan, makna yang mendalam di balik kalimat tersebut. Dengan penuh kesadaran dan kerinduan akan Allah. Tata cara zikir duduk dalam tradisi tasawuf. 1. Memilih tempat yang tenang dan bersih, jauh dari gangguan dunia. 2. Duduk dengan posisi nyaman, biasanya bersila atau duduk di atas lutut, dengan punggung tegak namun rileks, untuk menjaga konsentrasi dan pernapasan. 3. Membaca niat zikir dalam hati, seperti niat mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati. 4. Mengucapkan kalimat zikir dengan pelan dan khusyuk, mengikuti irama pernapasan, misalnya tarik napas sambil mengucapkan La ilaha, hembuskan napas sambil mengucapkan ilallah. 5. Fokus penuh pada makna setiap kata dan rasakan kehadiran Allah dalam hati hingga terjadi keheningan batin. Duduk sejenak dalam keadaan hening untuk meresapi ketenangan dan pengaruh zikir terhadap jiwa. Pengalaman mistis selama zikir. Saat zikir mendalam, seorang sufi dapat mengalami berbagai pengalaman batin yang luar biasa, seperti rasa tenang dan damai yang luar biasa, seolah-olah segala kegelisahan hilang.
perasaan dekat dan bercakap-cakap dengan Allah meski tanpa suara, melalui bisikan hati. Terbukanya rahasia-rahasia batin yang selama ini tersembunyi, perubahan persepsi terhadap dunia di mana segala sesuatu terasa fana dan hanya Allah yang kekal. Pengalaman transendental yang sulit diungkapkan dengan kata, namun sangat nyata dan menggetarkan jiwa. Pengalaman zikir ini sangat pribadi dan berbeda-beda pada tiap orang. Namun tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan penuh cinta dan kesadaran, dikisahkan suatu ketika setelah zikir yang panjang dan khusyuk dalam kesendirian malam, sang sufi Al-Nifari duduk di atas sajadahnya. Suasana hening, hanya suara hatinya yang berbisik menyebut nama Allah. Dalam keheningan itu, tiba-tiba ia merasakan tubuhnya seperti terangkat dari bumi, seolah-olah melayang dalam samudra cahaya tanpa arah dan batas. Namun bukan tubuh jasad yang terangkat, melainkan jiwanya terangkat dari dunia yang fana menuju alam makna. Ia menyebut keadaan itu sebagai wukuf, berhenti, yaitu saat Allah menghentikan dirinya dari dirinya sendiri dan membawanya ke hadiratnya. Dalam salah satu mauqif, Al-Nifari menulis, Allah menghentikanku di hadapannya lalu berfirman, ketika engkau mengenalku, engkau tidak mengenal selainku. Ketika engkau memandangku, engkau tidak melihat dirimu. Ketika engkau mendengarku, engkau kehilangan telingamu. Di saat itu, ia tak lagi merasa sebagai seorang diri. Ia hilang sebagai aku. Ia melebur dalam kehadiran Tuhan dan dunia tak lagi membebani. Waktu tak lagi berjalan. Yang ada hanya Zat yang Maha Ada. Setiap kali Allah menghentikannya di satu tempat spiritual, ia merasa seperti berada di antara terang dan gelap, antara kehadiran dan kehilangan. Ia merasakan dalam satu hembusan zikir, dirinya dapat tersesat dalam lautan makna, lalu dibimbing kembali oleh cahaya ma'rifat yang ia tidak tahu dari mana datangnya. Ia menulis, dia meletakkanku di tengah lautan, lalu berkata, jangan takut tenggelam. Aku katakan, laut ini tak bertepi. Dia berkata, aku adalah tepimu. Pengalaman-pengalaman ini bukan mimpi, bukan khayal, tapi kesadaran ruhani yang muncul dari zikir yang jujur, dari hati yang bersih, dan dari kehendak Allah yang membuka tabirnya. Kadang ia menangis tanpa sebab, kadang tubuhnya gemetar, tidak oleh dingin, tapi oleh kehadiran yang maha dahsyat. Di waktu lain, ia merasa seolah-olah seluruh alam semesta menjadi satu ayat, dan ia sedang membacanya dengan mata hati, bukan dengan lidah. Kisah-kisah mistik ini ditulis Al-Nifari dengan bahasa simbolis karena pengalaman spiritual tidak bisa dijelaskan dengan kata biasa. Namun melalui kitab Mawaqif, kita diajak untuk ikut merasakan, menundukkan ego, dan bersiap menjadi hamba sejati yang dibimbing oleh Allah, bukan oleh hawa nafsunya. Pada malam lain, dalam keheningan yang sama, Al-Nifari kembali duduk bersila. Zikir terlantun pelan, tapi hatinya bergetar hebat. Ia telah mencapai titik di mana kata-kata tak lagi punya makna, dan hanya diam yang bisa menyampaikan isi jiwa. Dikisahkan dalam satu pengalaman zikir, ia tak lagi merasa sebagai dirinya sendiri. Seakan-akan tubuhnya luluh, identitasnya hilang, dan segala ingatan tentang dunia runtuh. Yang tinggal hanyalah kesadaran bahwa Allah sedang memandangnya. Ia menulis, dia menghentikanku lalu berkata, jangan menyangka engkau bisa melihatku. Akulah yang memperlihatkan diriku padamu. Dalam pengalaman batin itu, Al-Nifari merasa seperti berada di antara dua alam. Satu kakinya di dunia, satu lagi di hadirat Tuhan. Ia mendengar suara hati yang bukan berasal dari dirinya. Suara itu berbicara tentang ketiadaan, tentang makna menjadi hamba, tentang kehancuran ego. Pernah, ia ditunjukkan bayangan kematian bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pembuka menuju kehidupan sejati. Ia melihat ruhnya keluar, tapi bukan ruh yang mati, melainkan ruh yang dibebaskan. Bebas dari ambisi, dari keakuan, dari segala yang bukan Allah. Ia menulis, dia menempatkanku di antara dua tiupan sangkakala. Aku tidak hidup, juga tidak mati. Aku hanya menunggu perintahnya. Di waktu yang lain,
Ia ditarik masuk ke dalam lautan cahaya, namun cahaya itu menyilaukan, membakar seluruh syahwat duniawi dan nafsu. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena cinta yang amat dalam, cinta yang membuat seluruh dirinya tunduk, hancur, lalu dibangkitkan kembali dalam keadaan baru. Ia menulis, "Ketika aku mencintainya, aku kehilangan segala yang pernah aku cintai. Ketika aku mendekat padanya, aku jauh dari segala makhluk. Ketika aku merindukannya, aku diasingkan dari segala tempat." Dan begitulah, perjalanan batin Al-Nifari dalam Mawaqif bukanlah kisah biasa. Itu adalah catatan saksi dari jiwa yang telah melewati ambang dunia, yang telah melihat kegelapan dan cahaya dalam satu pandangan, yang telah berhadapan langsung dengan hakikat kehambaan. Zikir menghapus diri, bukan menegaskan ego. Al-Nifari mengajarkan bahwa zikir sejati bukan untuk merasa lebih suci, lebih tinggi atau lebih istimewa. Justru, semakin seseorang berzikir, semakin ia merasa hina dan kecil di hadapan Allah. Ego luluh, ambisi mati, dan yang tersisa hanyalah pengakuan sebagai hamba yang lemah. Zikir bukan sarana untuk menjadi sesuatu, tapi untuk melepaskan segala sesuatu kecuali Allah. Keheningan adalah pintu makrifat. Dalam Mawaqif, banyak pengalaman batin yang dimulai dalam keheningan malam saat dunia tertidur dan jiwa dibiarkan berbicara dengan Tuhan. Al-Nifari menunjukkan bahwa makrifat bukan hasil debat dan ilmu, tapi buah dari keheningan, zikir, dan penyerahan total. Makrifat ditemukan bukan lewat keramaian, tapi lewat diam yang dalam. Cahaya tidak selalu menghibur, kadang membakar. Banyak sufi menggambarkan cahaya ilahi sebagai damai dan sejuk, tapi Al-Nifari berkata sebaliknya. Ketika cahaya datang, ia membakar semua yang bukan Allah. Harta, jabatan, nama, bahkan kehendak pribadi. Semua dibakar sampai bersih. Untuk bertemu Allah, kita harus rela kehilangan segalanya kecuali Dia. Makrifat adalah rahmat, bukan pencapaian. Al-Nifari berkali-kali menulis bahwa Allah lah yang menghentikannya, bukan dirinya sendiri yang mencapai. Ini menunjukkan bahwa makrifat bukan hasil usaha semata, tapi limpahan kasih dari Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hamba hanya perlu hadir, berserah, dan terus menyebutnya dalam diam. Orang yang telah sampai pada pengalaman ruhani, sebagaimana yang dialami oleh Al-Nifari dan para sufi lainnya, merasakan keadaan yang sangat berbeda dari kondisi batin orang kebanyakan. Berikut adalah gambaran mendalam tentang apa yang dirasakan seorang yang telah mengalami penyaksian rohani, mukasyafah. Dalam zikir dan makrifat, kehampaan yang membahagiakan, dan justru dari kehilangan itu, ia menemukan kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Dunia menjadi ringan, hati kosong dari ambisi, tapi penuh dengan Allah. Ia merasa tak butuh apapun, sebab yang ia dambakan hanya satu, ridha dan kehadirannya. Takjub yang tak pernah habis. Setiap kali ia berzikir, ia seolah berada di ambang sesuatu yang tak terbatas. Ia tak lagi mencari, tapi terus dipenuhi oleh rasa heran, cinta, dan ketundukan. Rasa ini tak pernah selesai. Ia seperti berada di hadapan samudra yang tiap tetesnya mengajarkan makna baru tentang Tuhan. Takut yang lembut, cinta yang dalam. Ia takut bukan karena ancaman, tapi karena merasa tak pantas mencintai zat yang begitu sempurna. Ketakutan itu lembut, membuatnya menangis diam-diam dalam sujud panjang. Di saat yang sama, ia mencintai Allah dengan cinta yang menghanguskan seluruh cinta lain kepada dunia, kepada diri, bahkan kepada pahala. Kesendirian yang penuh cahaya, meski sering menyendiri, ia tidak merasa sepi. Ia bersama Tuhan, suara batinnya penuh zikir, tangis dan tawa bercampur. Bukan karena dunia, tapi karena kesadaran akan siapa dirinya di hadapan Zat yang Maha Agung. Ia seperti duduk di antara dua dunia, dunia fana yang tak lagi menjerat, dan alam ruhani yang memanggil-manggil. Kehancuran ego dan kelahiran baru. Ia tidak merasa aku seperti dulu, diri seakan mati. Dan dalam kehancuran itu lahirlah seorang hamba. Hamba yang tahu bahwa dirinya bukan siapa-siapa,
Dan justru karena itu ia merasa damai. Ia tak menuntut nasib, tak berdebat dengan takdir, sebab ia telah menyaksikan bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan kembali kepadanya. Kesadaran bahwa Allah lebih dekat dari segala sesuatu. Ia merasa tidak pernah sendiri. Dalam makan, dalam tidur, dalam diam, bahkan dalam jatuhnya air mata, ia tahu bahwa Allah melihatnya, mengasihinya, dan membimbingnya. Bukan karena dia istimewa, tapi karena Allah Maha Penyayang. Inilah rasa paling dalam, bahwa yang selama ini ia cari di luar, sebenarnya telah bersamanya sejak awal, di dalam hatinya. Inilah rasa-rasa batin yang tak bisa dibeli oleh ilmu, tak bisa diraih oleh logika, hanya diberikan Allah kepada hamba yang dibukakan tabirnya, seperti Al-Nifari. Mereka menulis bukan untuk membanggakan pengalaman, tapi untuk membimbing yang lain, agar mau meniti jalan ini dengan rendah hati dan cinta. Karomah itu hadir, tapi bukan tujuan. Para wali Allah tidak mengejar karomah, mereka mengejar Allah. Ketika cinta dan keikhlasan mereka sudah murni, Allah lah yang menghadiahkan karomah itu, bukan sebagai puncak perjalanan, tapi hanya sebagai dampak sampingan dari kedekatan mereka kepadanya. Maka tak heran, banyak dari mereka bahkan tak menyadari apa yang telah terjadi. Mereka bisa sampai ke tempat jauh dalam sekejap, padahal tak mereka niatkan. Mereka berjalan di atas air bukan karena ingin dilihat, tapi karena hanya itu jalan yang Allah bukakan. Tanah menjadi emas, bukan karena mereka meminta kekayaan, tapi karena Allah ingin menolong sesama lewat tangan mereka. Bukan mencari keajaiban, tapi mencari Tuhan. Ada wali yang tubuhnya ringan ketika zikir, bahkan melayang dari sajadah, tapi ia tidak berkata, "Aku punya karomah." Ia justru menangis, merasa takut bila itu ujian, bukan kemuliaan. Inilah hati para kekasih Allah. Mereka sembunyikan segala kelebihan dan buka lebar-lebar aib diri mereka di hadapan Tuhan. Yang mereka minta bukan bisa menembus dinding atau melihat gaib, melainkan bisa khusyuk dalam satu rakaat, bisa menangis dalam satu sujud, dan bisa mati dalam keadaan ridha dan diridai. Karomah bukan tanda kesucian, tapi amanah berat. Bagi mereka, karomah bukan hiburan. Ia adalah beban dan rahasia antara hamba dengan Rabb-nya. Karena itu, banyak wali yang menyembunyikannya, sebab bila terbuka, mereka takut disanjung. Dan sanjungan itu bisa menjadi hijab, menutup pandangan hati dari wajah Allah, yang seharusnya terus mereka tuju. Karomah tertinggi adalah istiqamah. Sebagaimana dikatakan para arifin, karomah yang sesungguhnya bukanlah berjalan di atas air atau terbang di udara, tapi bisa menjaga hati tetap bersih, lisan tetap jujur, dan amal tetap tersembunyi. Inilah pelajaran penting bagi kita. Jangan kejar karomah, kejar keridaan. Jangan minta jadi istimewa di mata manusia, tapi mintalah menjadi kecil di hadapan Allah. Sebab bisa jadi, yang tampak hina di dunia, justru duduk di majelis cahaya di sisinya. Dikisahkan, seorang laki-laki tua sederhana tinggal di sudut desa. Tak ada yang mengira ia adalah seorang kekasih Allah. Penampilannya biasa, bajunya lusuh, dan hidupnya sangat bersahaja. Ia tidak pandai bicara, tak pernah tampil di mimbar, dan hampir tak dikenal kecuali oleh langit. Setiap malam ia duduk di atas tikar robek dalam rumah reotnya, berzikir dengan lirih. Kadang suaranya tak terdengar sama sekali, tapi Allah Maha mendengar. Dalam kesunyian itu, ia menangis, bukan karena lapar, bukan karena dunia, tapi karena merasa belum pantas disebut hamba. Suatu malam, seorang pemuda dari kota yang sedang tersesat arah dalam hidupnya tiba-tiba bermimpi didatangi seorang kakek tua berjubah putih. Sang kakek menepuk pundaknya dan berkata, "Pulanglah ke jalan Allah, ada yang menunggumu." Terbangun dalam tangis, pemuda itu mencari-cari siapa sosok dalam mimpi itu. Dan setelah bertanya ke sana kemari, ia sampai ke desa terpencil. Bertemu seorang tua yang ternyata persis seperti dalam mimpi. Tapi si kakek hanya tersenyum lalu berkata, "Aku hanya orang tua biasa. Barangkali itu mimpi dari jiwamu sendiri." Namun sejak saat itu, hidup si pemuda berubah. Hatinya tenang,
Ia kembali ke jalan taat, bahkan menjadi seorang dai. Setiap kali ditanya siapa yang membimbingnya, ia hanya menjawab, seorang yang tak pernah mengaku wali, tapi doanya menembus langit. Pernah juga terjadi, si kakek berjalan menuju masjid di tengah hujan besar. Sungai meluap, jembatan hanyut, orang-orang tak bisa menyeberang. Tapi seseorang dari kejauhan melihat, si kakek itu menapakkan kakinya di atas air, berjalan biasa seperti di atas tanah. Tapi anehnya, tak ada yang mempercayai cerita itu. Dan saat orang-orang menanyakan padanya, dia hanya berkata, mungkin kalian salah lihat, aku hanya berjalan seperti biasa. Karena begitulah karomah, ia hadir tanpa pengakuan. Bahkan kadang, pemiliknya sendiri tak merasa memilikinya. Yang ia tahu hanya satu, aku adalah hamba. Yang punya kuasa hanya Allah, dan langit mencatat namanya, walau bumi menutupi keberadaannya. Mauqif karomah yang tersembunyi. Dalam bagian lain, Al-Nifar menyiratkan karomah paling agung, hancurnya kehendak pribadi. Dia menulis, dia menyingkapkan kepadaku kemuliaan, tapi aku tidak mampu melihatnya. Dia menampakkan padaku kejauhan, tapi aku merasa begitu dekat. Dia menempatkanku di antara dua dunia. Dunia fana yang menghilang dan dunia makna yang tak terdefinisi. Orang-orang mungkin melihat keajaiban, tapi sang wali justru melihat kekosongan dirinya. Karomah bukan lagi sesuatu yang ingin ia ceritakan. Ia hanya ingin terus dalam ketundukan dan cinta, karena ia tahu, karomah paling berbahaya adalah rasa bahwa kita memilikinya. Itulah gaya kisah karomah yang muncul dalam Al-Mawaqif, bukan kisah spektakuler dalam wujud lahiriah, tapi dalam bentuk pengalaman batin yang mengguncang seluruh eksistensi. Suatu malam, saat ia berada dalam keadaan zikir yang sangat dalam, dunia seolah menjauh darinya. Suara menjadi bisu, waktu berhenti. Ia tidak merasa lapar, tidak haus, bahkan tidak merasa memiliki tubuh. Yang ia rasakan hanyalah satu hal, kehadiran yang sangat agung. Ia tidak melihat cahaya, tidak mendengar suara, tapi ia tahu dia hadir. Dalam mauqif itu ia menulis, dia meletakkan tanganku dalam kehendaknya. Dia menarik jiwaku ke dalam laut rahasianya. Dia menutup mataku dari segala selainnya. Dan dalam keadaan seperti itu, tubuhnya berada dalam posisi duduk zikir, namun ruhnya seakan berjalan. Ia merasakan dirinya berada di tempat yang asing, tak dikenal, tak bisa digambarkan. Ia berkata, aku tak tahu apakah aku naik atau turun, tapi aku tahu aku dibawa ke sisinya. Tentang zikir dan posisi duduk. Dalam isyarat yang dalam, Al-Nifar tidak menyebutkan tata cara zikir secara teknis sebagaimana kitab fiqih, tapi dari kedalaman tulisannya kita dapat merasakan. Zikir dilakukan dalam kesendirian mutlak karena yang dicari adalah pertemuan batin. Duduknya tenang, tubuhnya tidak bergerak kecuali hembusan nafas yang mengikuti zikir. Tidak ada gerak mulut yang keras, hanya bisikan hati yang tenggelam dalam asma Allah. Kadang ia bersujud tanpa sadar. Bukan karena niat sujud, tapi karena ruhnya tenggelam dalam kehinaan di hadapan Allah. Ia tidak menghitung jumlah zikir, karena ia sudah keluar dari dunia angka. Yang ada hanya terus menyebut, sampai lupa bahwa ia sedang menyebut. Mauqif kehilangan dirinya sendiri. Dalam salah satu tulisan yang sangat mengguncang, Al-Nifaru mencatat, dia menempatkanku di tempat yang aku tak tahu itu dunia atau akhirat. Aku mencium tanah tapi tidak tahu apakah itu bumi atau cahaya. Aku menoleh ke dalam diriku dan tak lagi menemukan diriku. Inilah karomah sejati bagi sang wali, lenyapnya rasa memiliki akan diri. Ia tak lagi merasa punya kemampuan, tak punya kehendak, tak punya bahkan nama. Dalam keadaan seperti ini, tak ada lagi keajaiban untuk dipamerkan. Yang ada hanyalah ketakziman mutlak kepada keagungan Allah. Dan siapapun yang mencapai titik ini, baginya karomah bukan hal menakjubkan, tapi justru hal yang menakutkan karena bisa menjadi hijab jika disikapi dengan ego. Dan begitulah, para kekasih Allah tak selalu dikenal manusia, tapi mereka dikenali oleh langit, oleh para malaikat,
dan oleh rahasia-rahasia malam yang menyaksikan zikir mereka. Karomah bukanlah keajaiban yang bisa dipertontonkan, tapi hadirnya Allah dalam hati seorang hamba hingga ia tak lagi merasa ada yang lain selain Dia. Bila engkau mencari karomah, temukan ia dalam sujudmu, dalam zikirmu yang ikhlas, dalam air mata yang tumpah saat kau mengaku lemah di hadapannya. Karena disitulah segala kemuliaan bermula. Allahumma ja'alna minadz-dzakirin. Jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menyebut nama-Mu dengan cinta, dengan takut, dan dengan harap. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita makna fana, makna hamba dan makna cinta yang sejati. Sampai jumpa di kisah rohani berikutnya. Semoga Allah menyinari hati kita semua. Amin.